Jadi dari bab pertama sampai akhir, bab sholat, bab apa nih, bab tohara, bab sholat, bab puasa, itu hal-hal yang mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan, nanti insya Allah pekan depan kita ganti kitab. Kita ganti kitab apa kita? Ya nanti saya adakan. Itu mah kita nak kitab apa dulu? Apakah fikih kah? Apakah tauhid? Apakah sirah, sejarah? Apakah akhlak? Tauhid. Ya. Dasar. Ya, tauhid dasar juga kita ambil tauhid dasar. Oke, mungkin dasar. Kita tempat-tempat nanti saya carikan, nanti jadi kopi yang terjemahan saya carikan, insyaallah. Ini macam mana ni? Tak apa ni? Masih di luar. Oke, tak apa. Saya kira Ustaz masih di Jawa. Biasanya kan kalau saya kembali kan kalau datang kampung, saya kalau saya tanya selalu ada. Jadi saya kira tadi saya tak tanya, saya datang. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhir tahun kita tutup dengan apa yang baik. Jangan di akhir tahun, insyaallah tutup dengan hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil azhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita akhir tahun. Jadi kita kemarin memang sudah khatam, ini pengukuran khataman. Jadi akhir tahun khatam, kita khatamkan juga ini. Pas bulan khatam itu memang tak sengaja kita tak atur. Ya, kita khatamnya pun akhir tahun. Ini kita bagi dasar, insyaallah nanti ke depannya kita akan mengganti kitab lain, ya. Insyaallah nanti sebelum sampai hari malam Rabu depan, insyaallah saya sudah siapkan nanti apa yang mestinya kita baca, insyaallah kita pelajari bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malam ini khususnya kita untuk kesimpulan lebih kepada hal-hal yang mungkin masih ada yang perlu ditanyakan ibu-ibu, ya. Abang mau tanya tentang masalah thaharah, salat, zakat, puasa, ya. Insyaallah sebentar lagi Rajab, Syaban, Ramadan. Kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan tadi tentang masalah bab Ramadannya. Nanti ketika Ramadan datang boleh dibuka balik ini, dipelajari sendiri di rumah. Kemarin dah pernah diterangkan, ini yang mengulang lagi itu lebih enak. Oh iya, kemana ini ingat lagi. Jadi apa-apa yang tentang bab puasa ini silakan tidak bisa. Ini mungkin bisa dibagikan aja kepada yang ikut-ikut dan sudah selesai. Nanti ke depan kita bikin kitab yang baru lagi. Jadi nanti pas Ramadan bisa dibuka lagi. Ada yang mau ditanyakan maka bisa ditanyakan kembali. Ditanyakan kembali. Yang lupa bisa dibaca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kita insyaallah kita beberapa malam hari nanti ini orang akan ribut dengan tahun baru. Tahun baru itu sebetulnya bukan kita punya tahun baru kita Muharram, ya. Tahun baru kita adalah Muharram. Jadi kita tak perlu sibuk-sibuk macam mereka lah. Itu kan hari raya mereka.
Jadi kita ya santai-santai saja, aktivitas seperti biasa. Jangan kita bahkan lebih bergembira daripada tahun barunya sendiri. Kita ikut, mohon maaf, ada satu hal perbedaan pendapat para ulama tentang mengucapkan atau memberi ucapan selamat kepada orang yang lain agama. Itu hukumnya gimana mengucapkan selamat hari apa untuk agama orang lain. Jadi semacam ada sebagian apa ya kita bilang perbedaan atau bukan perbedaan, perselisihan. Jadi kita ikut yang mana? Jadi simpel saja sebetulnya. Kalau untuk macam ucapan selamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang Islam mengucapkan Assalamualaikum kepada yang tidak seagama. Assalamualaikum, keselamatan atas kali, maksud mendoakan mereka yang tidak satu iman istilahnya. Itu Rasulullah melarang, tidak boleh. Dan itu adalah salam secara umum. Apalagi mendoakan salam yang untuk satu apa kita bilang momen khusus ya, agama lain. Yang salam secara umum aja tak boleh. Assalamualaikum, apalagi misalnya salam doa tahniah keselamatan di dalam momen-momen khusus agama lain. Jadi kita tidak mengikuti kita mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan. Nah, jadi sekarang terus apakah wajib sih mengucapkan itu? Apakah mereka marah terus kalau nggak ya nggak ada marah lah. Cuma kita jangan toleransi, jangan sampai kebablasan. Kita cukup ya umpamanya ya kan tidak harus mengucapkan seperti itu. Tidak harus dengan segala macam cara-cara yang lain bisa, kalau hanya sekedar menjaga kerukunan, tidak harus mendoakan. Karena mendoakan orang yang tidak seagama itu secara umum itu tidak diperbolehkan. Jadi besok kita kalau nggak tahu nih kalau tahun baru ini sebetulnya tapi aslinya wallah alam ya. Apakah itu hanya untuk secara nasional universal? Ya, tinggal itu memang tidak umum. Tapi kalau untuk hari raya yang apa namanya yang sifatnya memang dari hak satu agama lain, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau tahun baru ini macam seolah hanya sekedar adat ataupun apa namanya? Bagian raya juga ini yang pas tanggal 2 yang Desember itu fokus dia ke ibadah dia. Raya pas bulan tahun ini tadi bagian itu. Oh gitu. Yang penting kalau momennya itu momen hari raya ya kita tidak ucapkan. Jadi harus kayak wajib lah kita tuh juga namanya toleransi. Yang penting toleransi itu yang penting tidak mengganggu, bukan harus ikut nimbrung di dalamnya, tidak harus. Yang toleransi itu tidak mengganggu peribadatan orang lain. Ya, kayak itu sedikit tentang tahun baru Masehi. Masehi itu berasal dari kata Al-Masih. Al-Masih itu Isa Al-Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu silakan. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengudukkan orang yang sedang sakit? Pertama, mengudukkan orang yang sakit. Ya. Orang sakit kembali. Ya. Ya di rumah ada air. Ya. Mentayangkan dia. Ya. Yang kedua, apakah wajib kita itu membasuh itu 3 kali? Ya. Katanya kalau lebih makruh. Tidak sampai kepada haram. Kalau seandainya lebih, itu termasuk was-was. Allah marah. Jadi kalau tidak terima ibadah
Nah, itu terlalu ekstrim. Apa namanya, makruh, jatuhnya tuh makruh. Nah ya memang, ya, biasanya memang makruh. Jadi kembali tidak sampai kepada derajat haram. Udah tuh. Ya, jadi yang pertama yang boleh dijawab, mewudukan orang yang sakit atau mentayamumkan boleh? Boleh, sangat boleh. Bahkan dianjurkan kalau dia tidak bisa, maka dia harus ditayamumkan atau diwudukan, didampak atau diwudukan. Jadi kan kemarin kita isti'anah, kita macam di bab terakhir itu ada meminta tolong di dalam berwudu, ada bermacam-macam. Nah, kemarin itu ada kan. Jadi kalau memang itu orang yang sakit itu wudunya jadi tidak makruh. Nah, tapi kalau dia tak apa-apa dia minta wudukan itu makruh, tapi sah, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu silakan. Ibu, apa aja terserah, apa saja yang kira-kira apa yang perlu ditanyakan boleh. Tentang masalah orang perempuan ini kadang-kadang lebih banyak hal-hal yang sepertinya mereka tuh tahu, kadang yang laki-laki tak tahu, yang perempuan tak tahu, laki-laki pun tak tahu. Semacam masalah hukum-hukum haid, hukum-hukum nifas, ya. Contoh wanita haid. Wanita haid itu, contoh nih yang banyak orang kurang dipahami. Jam contoh ini Bu ya. Sekarang zuhur jam 12 umpamanya contoh. Masuk zuhur, ibu ni dia belum sholat zuhur. Santai aja dulu. Masuk jam 12, tiba-tiba setengah 1 head datang. Setengah 1 head datang, dia berarti terus tidak boleh sholat. Ini biasanya ibu-ibu, ini sholat zuhurnya di kota apa tidak? Ya, dengan aku lagi head jadi tak sholat. Jadi itu wajib di kota, karena ada space setengah jam. Sebetulnya kalau langsung sholat itu bisa. Makanya perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang sudah mendekati waktu datang, dia harus sholat awal waktu. Karena ketika ditabrak nanti itu harus dikodok. Kalau nggak dikodok dosa. Ya, kalau tidak dikodok itu hukumnya dosa. Terus ada lagi cara mengkodok sholat. Contoh begini, berhentinya haid di waktu asar, ya, berhentinya haid itu di waktu asar, otomatis sholat asarnya wajib. Dan sholat zuhur ini itu juga disolatkan, karena zuhur itu boleh dijamak dengan asar. Sholat zuhur itu boleh dijamak dengan asar. Dia berhentinya zuhur, berarti zuhurnya berhentinya asar, dia sholat zuhur juga sholat asar. Karena apa? Zuhur itu, ini ulama ada yang mengatakan demikian, itu lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Jadi istilahnya banyak Isya, ya, maghribnya ini sebagian ulama ada yang mengatakan demikian, ya. Maghribnya ikut disolatkan juga, karena maghrib itu bisa dijamak dengan isya. Dia berartinya memang waktu isya. Berarti dia mandi, kemudian dia maghrib, kemudian dia isya. Itu contoh sedikit tentang masalah haid. Nah, tapi nanti kalau ini kita nak perjelas lagi, memang kita harus membuka kitab-kitab yang lebih mendetail. Itu hanya sepintas di antara pendapat para ulama, ya, karena fikih ini pendapatnya banyak sekali, ya, berbagai macam perbedaan. Gitu. Ini abang, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Kita dah hatam nih, kita tinggal sekarang ngambil poin-poin mana yang masih agak perlu ditanyakan, agak membingungkan, atau hal-hal baru silakan. Tentang permasalahan yang kita ketemukan sehari-hari, yang bisa saya jawab akan saya jawab.
Ya, silakan. Ya. Apanya sama korban? Ada nikmat. Ada, hidup. Biar jelas, orang lain jelas juga kita. Kalau tak ada tak apa, lanjut. Tak ada, bisa. Lanjut bu, tak apa. Ya sambil dicari boleh. Ya. Kita kan punya warisan Ya. Jadi kalau di dunia itu yang kedua warisan ke anak perempuan. Ya. Jadi yang mana laki-laki mendapatkan warisan. Habis total nggak dapat. Total nggak dapat memang. Ya. Sama sekali non. Sekarang katakanlah ada seorang meninggal punya anak satu laki-laki satu perempuan. Yang dapat cuma yang perempuan. Laki-laki tak dapat zong. Ya terus gimana pertanyaannya? Jadi kalau Ya. jadi misalnya kalau dia berempat, jadi Perempuan 4 atau laki berapa apa? perempuan 1, laki-laki 3. Ya. Jadi laki-laki yang berdua dan tiga yang berdua perempuan dan laki Pak. Dia mempunyai bidang tanah. Jadi kalau dia adanya tanah dijual, jadi kita bagi atau bagaimana Pak? Ini anu dulu Bu. Ini tanah ini punya siapa? Orang tua kita. Yang orang tua dengan abang adiknya tadi meninggal mana dulu? Siapa dulu meninggalnya? Ini ada seorang bapak punya anak 4. 3 laki-laki 1 perempuan. Oke. Ketika dia meninggal, anaknya ini 4 apa anaknya tinggal 2? Anaknya tinggal 2. Jadi anak 2 ini meninggal duluan. Oke. Anak 2 ini meninggal duluan, berarti ini 2 dah tak dihitung. Ya. Nah, kalau ketika dia meninggal, anaknya ini memang masih 4. Nah, ini kalau yang laki-laki ini meninggal sebelum ayahnya, berarti dia memang tidak dapat warisan. Nah, jadi tinggal 1 laki-laki 1 perempuan. Nah, jadi maksudnya ibu gimana? Apakah akan dibagi tanah itu atau bagaimana? Iya. Dibagi lidzakari mislu hadzil unsay. Dia punya ibunya masih ada enggak? Sudah meninggal sudah. Dia punya dari ibu. Tanah ini warisan dari orang tua ibu. Jadi ibaratnya ibu kalau Bukan punya bapak. tidak punya bapak. Ya, bukan punya ibu lah. Oke, punya ibu sama aja. Tapi sebetulnya ketika ibunya meninggal nih Bu, ketika ibunya meninggal, anaknya berapa? Anaknya dua. Bapaknya masih ada. Bapaknya sudah Meninggal duluan. Jadi bapaknya meninggal duluan, terus anaknya 2 meninggal, terus bapaknya baru ibunya. Dia nggak ada harta benda dari bapak. Hah? Dia nggak ada harta benda dari bapak. Ini harta turun-menurun, tanah turun-menurun. Wah, Islam gak gitu Bu. Islam nih macam mana ya? Dia turun menurun memang. Jadi gini, kalau seorang istri ini Bu ya, ini Islam itu dulu. Seorang istri ini dia dapat warisan banyak dari bapaknya, ya, menikah dengan seorang laki-laki. Katakanlah itu anggaplah biar senang 1 miliar lah katakan. Dia menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian dia meninggal. Ini hartanya kemana larinya? Kalau menurut adat. Dan itu perempuan. Jadi tidak ke suaminya. Tidak. Kalau Islam tidak Bu. Seorang istri yang meninggal, ini suami ini menjadi ahli waris. Dia ikut mewaris. Gitu Bu ya. Iya, tetapi ketika orang sudah bersuami istri, suami meninggal, harta suami ini menjadi warisan istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang meninggal, hartanya ini menjadi warisan untuk suami dan anak-anaknya juga. Di Islam begitu. Jadi orang laki-laki ini jadi menikah ini memang ekstrim betul, tidak dikasih apa-apa ya.
Tidak, secara Islam tidak begitu. Ya, itu kan duit aku. Kalau kau udah jadi bini aku, itu otomatis sudah saling mewarisi. Kalau secara Islam, ketika orang sudah suami istri sudah saling mewarisi. Yang laki-laki meninggal, yang istri mendapat warisan, yang perempuan yang meninggal, yang suami dapat warisan. Kecuali kalau harta, berarti ini bukan gono gini kan? Memang punya istri kan? Ya itu memang dia harus mewariskan. Itu Bu. Nah, nanti kalau pembagian secara Islam lidzakari mislu hadzil unsayin, anak yang laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1. Gitu. Jadi pokoknya hartanya 1 miliar dibagi 3. 333,33333 juta. Ini yang laki-laki dapat 2, berarti 666,6666. Yang anak perempuan dapat 333,33333 seterusnya. Begitu Ibu. Itu kalau secara Islam. Gitu Bu ya. Dan mohon maaf. Jadi itu memang kalau kita bukan berarti masalah apa ini, itu kan adat ya. Adat kayak seperti itu. Tapi kalau kita berbicara masalah syariat nggak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi kalau begitu, kalau menurut Anda berarti orang perempuan ini duitnya tak bisa lari. Perempuan terus gitu Bu ya. Jadi anak laki-lakinya dikasih apa enggak? Kalau menurut Anda nih. Jadi dari ibu turun ke anak perempuan. Kalau dia tidak punya anak perempuan, anak laki-laki semuanya. Oh, dengan anak laki-laki juga. anak laki juga. Mahari ini berarti salah. Mahari ini berarti salah. Kalau dalam Minang itu, rumah gadang itu rumah itu rumah gadang itu balik ke perempuan itu aja gitu ya. Rumah yang rumah tinggal. Rumah tinggal yang pusaka gadang. Pusaka. Jadi itu niat maksudnya itu seandainya yang perempuan ini udah suami meninggal, dia pulang kampung, ada rumah multipati. Tapi dia anak laki-laki tetap mendapat warisan. Kalau tak ada, kalau anaknya perempuan dan laki-laki, tetap laki-lakinya dapat dari ibu. Dapat macam-macam. Wallahu alam. Saya tak tahu kalau urusan adat. Kita kembali kepada agama. Syariatnya begitu Bu ya. Lah syariat Islam, laki-laki dapat 2 kali lipat. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Mestinya ini yang kita mohon maaf ini yang kita pakai. Karena hukum Allah itu jelas lebih yang paling adil. Bahkan lebih yang paling adil itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan yang lain Ibu, Nenek, silakan Nenek tanya Nenek. Ada yang tanya Nenek? Abang, silakan. Kita boleh kemana-mana, boleh silakan. Masalah. Kalau kita berbicara masalah ahli waris, mohon maaf. Sekarang banyak orang-orang yang tidak paham tentang ahli waris, lambat membagi warisan. Contoh begini, ini tidak boleh menjadi permasalahan keluarga. Seorang ayah meninggal, kemudian dia punya anak, anggaplah 4, Ibu ya, katakan 3 laki-laki 1 perempuan, punya seorang istri. Ini duitnya tak langsung dibagi, dipegang sama istrinya dulu, ya kan? Tak dibagi langsung nih, pegang sama istrinya meninggal, itu mamanya meninggal, ya. Ini masih belum dibagi lagi kadang-kadang. Atau waktu dipegang oleh istrinya, seorang anaknya meninggal dunia, ya kan? Seorang anak meninggal ini masih di bawah istrinya. Kadang-kadang 2 orang meninggal dunia. Ini tidak boleh. Seorang ibu ini tidak boleh menguasai harta suaminya. Jadi ketika seorang suami itu meninggal, ya, atau seorang ayah meninggal, itu hartanya berarti yang anak laki-laki 3 orang itu sudah dapat. Yang perempuan dapat berapa, yang ibunya dapat berapa, sudah selesai bagian. Jadi kalau itu masih dipegang oleh si ibu tadi, kemudian ada anak yang meninggal duluan, berarti dia meninggal, dia tidak mendapatkan jatahnya. Ini zalim, tidak boleh. Bahkan kalau harta warisan itu bukan dia kan makan yang bukan haknya, gitu. Akhirnya ini meninggal, tinggal 1. Akhirnya hartanya digantikan ke yang 1. Sementara yang itu punya anak dan lain sebagainya. Zalim, tidak boleh. Jadi ketika meninggal, itu cepat-cepat dibagi sebelum ada yang lain meninggal.
Jadi ibunya berapa, anaknya yang laki-laki didapat berapa rupiah, dah selesai sudah. Jadi nanti ketika anak tadi itu meninggal, harta yang bagian dia itulah yang dibagikan ke anaknya, yang dia tidak bisa ngambil ke sebelahnya dan ke sebelahnya. Banyak yang jadi, bahkan kadang-kadang sampai jauh cucu belum dibagi, macam mana itu? Itu sudah berantakan. Tidak boleh begitu. Nah, itu nanti efeknya bukan berarti apa, masalahnya memakan harta yang bukan haknya. Punya abang, punya adik kan bukan haknya, bukan haknya. Jadi jangan, masalahnya bukan masalah orang baru meninggal kau sudah sibuk, bukan masalah gitu. Bukan masalah gitu, dibiarkan sampai ada yang meninggal nanti urut hitungannya. Gitu. Kita hanya mendudukkan sesuai aturan saja. Bukan masalah kita pilih harta. Kalau kau dah pada tanda, ya sudah, bagian aku apa kasihkan adik, dah selesai. Apa susah? Ini urusannya. Kali itu boleh. Kau punya adik perempuan dapat sedikit, yang laki-laki dah adik, ini untuk kau aja, bagian abang, selesai, tak ada masalah. Yang penting ini sudah dibagikan, sudah diplot dengan jatahnya masing-masing. Itu seperti itu yang biasanya menjadi masalah. Tadi kasihan anak-anak mereka. Kadang-kadang mereka ketika waktu hidup itu mereka butuh dana, butuh ini, butuh apa, sepertinya mereka sudah dapat harta dari warisan itu. Akhirnya mereka hidupnya tidak enggak, ya susah, hidup susah. Padahal harta warisan dari ayahnya dia ada nih kalau diterima. Tapi berhubung belum dibagi-bagi, masih dipegang sama ibunya atau apa, ini satu kezaliman. Ya tidak boleh. Ya kalau hidupnya senang semua, yang nomor 1 senang, 2 senang, nomor 3 susah melarat. Ngontrak, ada kalau duit itu umpamanya warisan kalau dibagi dapatlah 100 juta, katakan, tapi belum dibagi-bagi. Ini tidak boleh. Jadi harus segera dibagikan. Wallahu a'lam. Itu seperti itu. Kemudian masalah wasiat. Ya. Wasiat itu wasiat dengan hibah. Kalau hibah boleh membagikan orang, ada bedanya wasiat dengan hibah. Kalau hibah itu membagi harta itu ketika masih sehat walafiat, ada anak perempuan, ada orang anak angkat punya dikasih, itu tidak boleh, tidak ada masalah. Hibah. Tapi kalau dia sudah meninggal, tidak ada jatah untuk anak angkat. Jadi hartanya jatah mana? Gimana? Kalau dia sudah meninggal, ibunya punya anak angkat, suaminya sudah meninggal. Ya. Anak angkatnya udah menikah ya. Tapi saat dia meninggal, dia belum menghibahkan. Iya. Sebaiknya saat dia masih hidup, masih sehat, dia hibahkan. Tapi kalau dia belum sempat menghibahkan, warisannya jatuh ke keponakannya. Ya, dari keponakannya ada tidak? Atau mungkin kalau masih punya ayah, ayahnya. Paling agak jauh keponakan atau saudaranya. Saudara, kanan kiri ada tidak? Itu yang dapat, anak tidak dapat. Ya. Bagusnya sebelum dia meninggal. Ya, kalau memang mau ngasih itu harus dengan cara hibah, karena anak angkat itu tidak termasuk ahli waris. Ya, itu seperti itu. Yang dapat siapa? Ya saudara dia, atau keponakan ada keponakannya nanti yang dapat. Nah, ketika dia tidak punya siapa-siapa. Wallahu a'lam. Atau tanya apa tuh? Lagi tahu? Oke, gitu ya, silakan. Ini puasa. Ya, boleh. Ada seorang hakim yang tapi sudah balik. Ada seseorang Sudah balik. Dia pulang perjalanan ke kampungnya. Nah, perjalanan itu waktu sampai di kampungnya itu masih Ramadan, masih kan masih bulan Ramadan ini. Ya, ya. Bangun sahur, kita perjalanan. Ya. Sampai di kampungnya itu masih puasa. Cuma mungkin di suasana di situ pasar panas. Ya. Ada saudara juga, bilang saudaranya tak puasa. Tapi dia bertekad untuk tidak puasa. Ya. Pertanyaannya, boleh dia tidak puasa? Dia sudah sampai di rumah, Dia sudah sampai di kampung. di kampungnya. Dia niatnya mau berapa hari di sana? Sampai habis Ramadan, habis
habis raya. Jadi kalau sebagai ulama mengatakan kalau seorang dia pergi ke suatu tempat dengan niat mukim lebih dari 3 hari, dia sudah niat nih, aku dah ke sana nak berakhir di sana. Berarti begitu sampai dia sudah tidak musafir lagi. Begitu dia sampai, dia tidak musafir. Tapi kalau orang menuju ke satu tempat dan dia di situ memang tak ada niat mungkin lebih dari 3 hari, dia tetap dianggap musafir di sana. Nah, tapi kalau dia sudah niat aku nak beraya di sana, berarti memang puasa habis di sana. Begitu sampai dia sudah mukim. Maksudnya dia tidak musafir lagi. Berarti dia harus ikut berpuasa. Itu pendapat yang sangat lebih berhati-hati. Ya, jadi kadang-kadang mungkin kesalahpahaman, ya kan? Kalau lebih dari 3 hari, ada memang pemahaman yang seperti itu. Kalau masih dalam 3 hari boleh. Jadi sebetulnya kalau dia memang dia itu tak niat untuk mukim. Nah, tapi kalau dia niat mukim begitu sampai dia sudah mukim, jadi tidak musafir lagi. Tapi kalau dia niat mukim memang batasnya 3 hari di situ. Nah, 3 hari, 4 hari dengan hari perjalanan dia masih dianggap musafir. Bahkan sampai 12 hari. Kalau atau lebih ketika seseorang dia nggak tahu semua berapa hari, saya tak tahu. Tak tahulah aku ni lagi cari ada orang hilang atau ngejar orang ni, nyari orang suruh bayar hutang tak jumpa. Kalau aku dah jumpa aku balik. Itu selamanya dia belum ketemu, dia kosong terus, musafir terus. Itu satu keterangan mengatakan demikian. Nah, tapi sebetulnya kalau yaitu tadi pendapat yang paling hati-hati sebetulnya dia ada perbedaan ketika orang pergi ke suatu tempat dengan niat mukim lebih dari 3 hari. Itu langsung dianggap tidak musafir. Tapi kalau dia tidak ada niat mukim lebih dari 3 hari, maka selama dia di situ sebelum tidak lebih dari 3 hari, maka dia tetap dianggap musafir. Wallahu a'lam. Jadi kalau gitu dia puasa. Hai bang, lagi. Okay. Ibu lagi bu. Beda. Okay, jadi sambil kita mencari hal-hal yang bab ini masuk di bab puasa. Bab puasa baru, jadi kita belum lupa lagi. Masih hangat, nanti tinggal dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat. Satu hal tentang sholat berjamaah yang banyak orang tidak paham, yaitu tentang makmum masbuk. Makmum masbuk, banyak orang tidak memperhatikan rukuk bersama imam. Ini banyak orang tak memperhatikan. Dia masuk ke pintu masjid, imam ni Allahu Akbar rukuk atau sudah hampir rukuk. Begitu dia nak Allahu Akbar, dia nak takbir, imam sudah rukuk. Allahu Akbar. Ini masbuk ini dia jangan tersibukkan untuk membaca apalagi ta'awud, ya, Fatihah dan lain sebagainya, jangan. Begitu imam tu Allahu Akbar, dia harus maksud Allahu Akbar, ikut. Dia harus rukuk bersama. Jangan dia santai-santai lagi. Kadang-kadang imam dah rukuk, Allahu Akbar, dia masih santai dulu, pelan-pelan. Imam naik gitu, imam naik dia turun, Allahu Akbar. Ini rakaatnya tidak gitu. Ya, seorang makmum masbuk yang masbuk ni saya bilang ya, dia tidak ikut takbiratul ihram bersama imam. Jadi imam dia sampai imam tu pas nak rukuk ataupun dah rukuk, ya, imam dah rukuk, dia masih ini lagi sampai imam naik dia baru turun. Itu tak dapat satu rakaat. Dan banyak orang yang tidak paham, ketika dia melakukan itu dia anggap dia dapat satu rakaat, dia tidak nambah lagi. Mohon maaf. Jadi itu mesti harus tumakninah rukuk bersama imam. Kalau hanya begini saja berarti rakaatnya nggak dapat. Imam naik dia turun, ini nggak dapat nih. Ya, dia harus rukuk tumakninah bersama imam ini. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Itu baru dapat. Itu khusus makmum
masbuk. Nah, jadi ada banyak orang yang tidak paham. Kalau kita lihat tuh, dia santai, imam dah rukuk, dia santai. Jadi kadang-kadang imam tu dah i'tidal, dia Allahu Akbar, dia rukuk, baru dia ikut i'tidal, itu dihitung dia rakaatnya. Itu jelas-jelas terlambat 1 rakaat. Gitu. Jadi sholat itu dimulai rakaatnya mesti dihitung itu ketika bisa rukuk bersama imam tumakninah. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, itu diantaranya. Kemudian masalah apa lagi? Hal-hal yang kadang-kadang orang-orang awam ini tidak memahami atau kurang memahami. Tahiyat, ya, contoh tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat itu sebetulnya yang jadi rukun tidak harus sampai akhir. Jadi umpamanya orang tuh tahiyat cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah sah. Ya, atau disampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bila ala barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Ya, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung salam sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang banyak kesalahan yang kita dapatkan ketika imam mengucapkan salam, ini kebanyakan makmumnya ini dia langsung ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak begitu. Yang betul itu makmum mengucapkan salam setelah salam kedua imam. Bukan dia ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi SOP yang betul itu salamnya makmum setelah salam kedua imam. Cuma kadang-kadang orang apa gitu, ya memang dia ikut-ikutan, ya kan? Dengan orang kita begitulah. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Nah, tetapi kalau kita ikut cara yang betul, itu begitu. Nah, istilahnya bukan langsung menyusul mengejar gitu. Kayaknya betul, tapi bisa batal, tidak batal, tidak batal, cuma kurang tepat. Nah, yang tak boleh kan mendahului. Kalau itu kan walaupun ngejar ini tidak sampai mendahului, tidak ada masalah. Cuma tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Apalagi? Tuh, harganya tuh. Oke, aman tuh. Tinggal berapa menit lagi? Masih lama. 4 menit lagi. Masih ada waktu 3 menit. Hah? Pokoknya ada orang salah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebutnya wallahu alam. Kita tidak ada jumpa dalilnya, saya tak tahu, ya. Nah, tidak ada. Yang ada itu kalau masalah tangan itu cuma tasawuf aja. Begini itu yang ada dalilnya. Kalau yang begini itu kita belum jumpa. Allah Subhanahu wa taala alam, kita tidak tahu. Nah, jadi kalau ditanya, ya yang melakukan yang tahu dalilnya lah, kami memang belum tahu. Wallah. Jadi kita sudah gini aja. Nah, ini aja. Ya. Kalau imamnya kadang ada juga kita dengar dia salam atau wabarakatuh. Ya. Salam itu boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sah, tidak ada masalah. Cuman biasanya kalau orang tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk sholat mayit, cuman biasanya. Tapi sebenarnya tuh sholat tuh boleh juga, boleh, tidak ada masalah. Kalau mazhab Maliki dia assalamualaikum, assalamualaikum, sholat nih, tak ada masalah, boleh. Kita sholat isya nanti assalamualaikum, assalamualaikum, boleh sah. Yang penting apa? Minimal assalamualaikum. Terus ada lagi nih. Jadi mobil salam itu pakai A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pakai A dulu kan? Ya harus assalam, assalamu, itu harus gitu. Salamnya jadinya nakiro. Wallahu alam, aduh susah. Salah, kali itu salah ya, salah. Dia harus assalamu, dia harus pakai makrifat, ada alnya, bukan salamun alaikum. Itu salamu tidak bisa isim nakiro secara hukum, secara ilmu bahasa. Tidak bisa isim nakiro kalau ditaruh di awal kalimat itu menjadi mubtada, enggak boleh, tidak bisa. Nah, kalau di awal kalimat itu tidak boleh. Kalau ditaruh mubtada di awal kalimat itu dia harus isimnya isim ma'rifat, jadi harus ada alnya. Assalamu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah di pekan depan nanti saya akan share kitab kita yang baru ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.